Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliasari dengan NIM 858174605. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Seni di SD Modul 4, 5, dan 6. Modul 4, Pemanfaatan Teknologi dalam Berkarya Seni. Kegiatan belajar 1. 1. Istilah teknologi. Teknologi adalah suatu area studi tentang peralatan untuk mengubah harfiah menjadi fungsional melalui studi ilmu pengetahuan yang sistematis. Suatu karya seni mempunyai struktur wujud atau kontur, isi, dan tata laku Pamadi tahun 2000. Wujud atau kontur karya seni merupakan bentuk visual karya berupa gerak, suara yang berfungsi sebagai penampung gagasan dan ide. Untuk mewujudkan ide dan gagasan, seseorang pencipta karya seni membutuhkan teknik, pendekatan, prinsip, serta keterampilan berkarya. 2. Cakupan teknologi. Kontiaraningrat tahun 1981 meletakkan teknologi ke dalam deretan hasil budaya manusia. Yang pertama, ada sistem religi dan upacara keagamaan. Kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem pencaharian hidup. 7. Sistem teknologi dan peralatan. 3. Model pemanfaatan teknologi dalam karya seni. Pendidikan kesenian adalah mendidik anak supaya kreatif. Pembinaannya melalui pelatihan berapresiasi terhadap keindahan objek. Kreatif mengandung unsur yaitu kemampuan bertahan, berusaha tanpa henti sampai penemuan pemecahan masalah dengan sempurna. Jalan berlatih ulet adalah keberanian mengutarakan berekspresi. Prinsip teknik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, pemanfaatan teknologi kerajinan dalam penciptaan karya seni. Kedua, pemanfaatan teknologi rekayasa dalam penciptaan karya seni. Ketiga, pemanfaatan teknologi pengolahan dalam penciptaan seni. Yang selanjutnya, kegiatan belajar 2, ruang lingkup penggunaan teknologi. 1. Teknologi sederhana berenergi manusia. Ada 3 jenis teknologi yang termasuk dalam teknologi sederhana, yaitu A. Teknologi putar, B. Teknologi tarik, C. Teknologi pukul. 2. Teknologi berenergi alam. Teknologi ini masih menggunakan prinsip tarik, dorong, dan putaran. Karya teknologi ini dapat bergerak karena bantuan udara atau angin. A. Penggerak berenergi angin. Fungsi angin tersebut mengubah benda menjadi dapat bergerak sehingga menimbulkan gerakan-gerakan dalam karya manusia. B. Penggerak berenergi air. Kinerja motor digerakkan oleh air. 3. Teknologi tinggi dibedakan menjadi 2. A. Teknologi penggerak energi listrik. B. Teknologi digital. Teknologi ini merupakan teknologi untuk membentuk manusia, mempercepat kinerja, dan memperpendek jarak komunikasi sebagai pengganti kerja manusia secara otomatis. Penggunaan teknologi komputer dalam karya seni rupa melalui: pertama, program freehand drawing. 2. Program Corel Draw. 3. Program Adobe Photoshop. 4. Program makromedia animasi. 5. Program PowerPoint. 6. Program editing. Selanjutnya, kegiatan belajar 3, rencana dan laporan kerja. Bentuk karya seni tidak lagi berupa seni rupa melainkan berupa kombinasi terpadu yang ditambah dengan teknik pukul, tarik maupun putar yang dihubungkan sehingga menimbulkan bunyi-bunyian. Ide dan gagasan dalam menciptakan karya seni dengan memanfaatkan teknologi sederhana dapat dituangkan dalam sebuah rancangan yang meliputi karya apa yang akan dibuat, bagaimana latar belakang munculnya ide tersebut, dan apa manfaat dari karya tersebut. Selain itu, dalam rancangan perlu dijelaskan bagaimana teknik dan cara kerja atau langkah yang akan dikerjakan untuk mewujudkan ide atau gagasan tersebut, bahan apa yang akan digunakan, bagaimana karakteristik juga perlu dibuat dalam rancangan tersebut, dan kesulitan yang diperkirakan akan ditemukan. Modul 5, olah musik. Kegiatan belajar 1, bernyanyi. Teknik pernafasan sebagai salah satu modal dasar dalam memproduksi suara yang baik. Teknik bernyanyi mencakup artikulasi, resonansi, dan beberapa yang berhubungan penguasaan lagu serta penampilan. Yang pertama, pernafasan. Pernafasan yang sangat baik sangat diperlukan saat bernyanyi karena bernyanyi merupakan suatu peristiwa bergetarnya pita suara oleh udara. Jadi, udaralah yang menggetarkan pita suara. Udara dalam paru-paru dihasilkan dari proses pernafasan. Yang kedua, teknik bernyanyi. Suara manusia dibagi menjadi 2, yaitu suara anak-anak dan suara dewasa. Suara anak-anak dibedakan menjadi 2, suara tinggi dan suara rendah. Suara dewasa dibagi menjadi 2, suara wanita dan suara pria.
Jenis suara pria dan wanita dewasa dibedakan menurut register atau ambitusnya. Dalam panduan suara, biasanya hanya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Suara wanita tinggi disebut sopran, suara wanita sedang disebut mezzo sopran, suara wanita rendah disebut alto, suara pria tinggi disebut tenor, suara pria sedang disebut bariton, suara pria rendah disebut bass, dan suara anak-anak tinggi dan rendah. Hal penting dalam latihan ini adalah Anda mengenal register atau ambitus suara Anda sendiri. A. Artikulasi. B. Pembentukan suara. C. Resonansi. Yang ketiga ada penampilan. Bernyanyi yang baik tidaklah seperti yang kita saksikan setiap hari melalui televisi, yang kurang memperhatikan kostum dan gerakan-gerakan yang berkenan dengan lagunya. Gerakan tubuh yang benar adalah gerakan yang mendukung ungkapan musik yang hendak disampaikan kepada pendengar. Gerakan tangan dan kaki dilakukan dengan wajar, karena bernyanyi lebih mengutamakan unsur vokal atau audio dibandingkan dengan unsur gerak atau visual. Busana sopan dan wajar sangat baik dikenakan pada acara pementasan musik. Perkembangan audio saat ini memungkinkan penyanyi untuk menggunakan mikrofon. Seorang penyanyi perlu berlatih menggunakan mikrofon dan berkonsultasi kepada ahli audio tentang mikrofon mana yang paling sesuai untuk jenis suaranya saat hendak bernyanyi. Yang selanjutnya, kegiatan belajar 2 mendireksi. Aba-aba sangat penting dalam permainan kelompok musik seperti paduan suara, ansambel, ataupun orkes. Aba-aba selain memperlihatkan irama dan tempo lagu, juga memberikan tanda-tanda ekspresi. Dalam permainan musik, pemberi aba-aba adalah seorang pemimpin dan biasa disebut dirijen atau konduktor. Jiwa suatu lagu sangat bergantung dari seorang dirijen atau konduktor dalam membawakannya. Oleh karena itu, aba-aba perlu dipelajari lebih mendalam. Yang pertama, ada jenis aba-aba. Yang pertama, aba-aba 1 pukulan. Gambaran ayunan tangan pada aba-aba ini adalah mulai dari titik tertinggi kemudian turun ke bawah, langsung membentuk gerakan melingkar ke samping luar sebelah kanan, lalu naik kembali ke titik awal. 2. Aba-aba 2 pukulan. Gerakan aba-aba ini dimulai sama dengan gerakan 1 pukulan. 3. Aba-aba 3 pukulan. Setelah kita belajar dan menguasai aba-aba 1 dan 2 pukulan, kini kita lanjutkan pada irama Turner, yaitu dalam 1 birama terdapat 3 ketukan. Yang keempat, aba-aba 4 pukulan. Gerakan aba-aba ini dapat dikatakan sebagai pengembangan dari irama 2 atau biner. Yang kelima, aba-aba 6 pukulan. Gerakan aba-aba ini pengembangan dari irama 2 atau jenis birama susun. Selanjutnya, sikap badan. Mulailah berlatih pada sikap berdiri. Pada kedua kaki Anda, posisi kaki kiri sedikit lebih maju daripada kaki kanan. Pandangan lurus dan menyeluruh ke depan, kemudian angkat kedua tangan hingga sejajar dengan mata, lalu turunkan. Kepala tegak, jangan kaku namun penuh percaya diri dan berwibawa. Tangan dan jari-jari harus bebas dan luas. Yang ketiga, teknik aba-aba. A. Aba-aba permulaan ada sikap siap, gerakan, pendahuluan saat memulai atau insetting. B. Sikap siap. Sikap siap di sini adalah aba-aba yang diberikan oleh pemimpin agar penyanyi atau pemain musik konsentrasi serta mengenal tempo, dinamik, dan ekspresi lagu. C. Gerakan pendahuluan. Setelah penyanyi atau pemain musik berkonsentrasi dengan aba-aba persiapan, maka berikutnya adalah aba-aba atau gerakan pendahuluan. Jadi, aba-aba pendahuluan dilakukan di antara aba-aba persiapan dan insetting. D. Aba-aba penutup. Untuk mengakhiri suatu lagu dengan baik atau tanpa keraguan-raguan bagi pemusik, maka aba-aba penutup harus berlangsung sampai nada terakhir sudah selesai. Baru pada hitungan berikutnya aba-aba dihentikan. Yang selanjutnya, kegiatan belajar 3, bermusik. Gitar adalah alat musik yang sudah dikenal secara turun-menurun, yang dapat digunakan untuk instrumen tunggal maupun iringan. Kelengkapan bermain gitar adalah kursi tanpa bandar tangan, sandaran kaki atau disebut dengan footstool, dan standar musik. Untuk menunjang keberhasilan permainan alat musik ini dibutuhkan pengetahuan teori musik umum dan latihan-latihan. Latihan yang harus dilakukan adalah: pertama, sikap bermain; kedua, latihan penjarian tangan kiri dan kanan serta latihan memainkan karya musik; ketiga, permainan poliritme dan progresi akor;
Alat musik perkusi yang dapat digunakan di SD adalah instrumen perkusi bernada dan tidak bernada. Alat musik yang banyak jenisnya ini perlu dilatih untuk dapat dimainkan dengan baik. Latihannya itu meliputi pertama, sikap bermain, yang kedua, cara memainkan atau memegangnya, yang ketiga, sistem notasi untuk masing-masing alas, yang keempat, latihan-latihan dasar. Instrumen musik lainnya adalah suling atau recorder. Alat musik tiup ini sudah biasa digunakan di SD. Hal-hal yang perlu dilatih untuk menguasai permainan alat musik ini atau alat musik suling adalah yang pertama, sikap bermain, kedua, cara bernafas, ketiga, cara memegang, keempat, cara meniup, kelima, penjarian, dan yang terakhir, tangga nada dan lagu-lagu. Modul 6, penciptaan karya musik anak SD. Kegiatan belajar 1, penciptaan nyanyian untuk anak SD. Yang pertama, melodi. Jangkauan suara anak SD dapat dibedakan berdasarkan jenis suara anak, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Bukan berdasarkan jenis kelamin. Anak-anak yang bersuara tinggi memiliki jangkauan antara nada C sampai F. Sedangkan suara rendah anak berkisar antara nada A sampai D. Melodi yang dinyanyikan oleh anak sebaiknya diciptakan dalam jarak 1 oktav saja. Dalam penciptaan nyanyian untuk anak SD digolongkan berdasarkan kelas 1, 2, dan sebagian kelas 3. Luas wilayah suaranya hanya sekitar 5-6. Kelas 4 sampai kelas 5 sudah dapat menyanyikan melodi hingga 8 nada atau lebih. Yang kedua, ritme. Ritme nyanyian anak SD sebaiknya mudah dinyanyikan. Ritme melodi yang memiliki nilai not yang hampir sama akan lebih mudah dinyanyikan dibandingkan dengan ritme yang nilai-nilai notnya berbeda jauh atau kompleks. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan nyanyian untuk anak. Di antaranya, A. Pembuatan tema lagu. Tema lagu dapat dikatakan sebagai ide dasar menguasai seluruh jiwa lagu. Tema ini yang membedakan antara nyanyian yang satu dengan lainnya. Tema lagu anak pada umumnya bersifat gembira. B. Pengembangan tema lagu atau sebagai melodi. C. Repetisi atau pengulangan. D. Sequence atau pengulangan pada tingkat yang berbeda. E. Augmentasi atau pembesaran. F. Diminusi, pengecilan interval. G. Inversi atau pembalikan. Yang terakhir H. Penentuan teks lagu. Dan yang terakhir, kegiatan belajar 2, penciptaan iringan lagu anak SD. 1. Pembulatan pola ritmik. Penciptaan musik instrumental memiliki persamaan dan perbedaan dengan musik vokal. Kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, secara umum persamaannya sama-sama bermula dari suatu gagasan atau ide. Adapun perbedaannya terletak pada medium yang digunakan, yaitu vokal menggunakan suara manusia, sedangkan instrumentalia menggunakan bunyi dari alat musik buatan manusia. Dalam penyusunan musik instrumental, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain A. Karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen. B. Tingkat kesulitan teknik permainan instrumen tersebut. C. Hasil perpaduan bunyi sebagai atau keseluruhan instrumen yang digunakan. D. Instrumen natural atau transpose. 2. Pengembangan pola ritmik. Mengembangkan pola irama dapat saja dilakukan dengan berbagai macam variasi dan inilah yang menjadikan musik tetap berkembang. Namun, dalam mengembangkan pola irama untuk anak SD, pertimbangkan faktor-faktor teknis terutama keterampilan anak untuk memainkan pola irama tersebut. Dan yang ketiga, pemilihan instrumen. Musik yang kita kenal hingga saat ini memiliki ciri khas instrumen musik yang digunakan dalam memainkan pola iramanya. Pemilihan instrumen dapat dikelompokkan ke dalam instrumen bernada dan instrumen tidak bernada. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.